Sudah membaca banyak buku motivasi dan pemberdayaan diri, tetapi hidup tidak juga berubah atau tidak memberikan dampak apa-apa di dalam kehidupan Anda. Simak video ini sampai selesai. Lalu sambil matanya tertutup, Mbak Ulfa boleh mengamati setiap tarikan dan nafas. Saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Setiap kali saya menghitung mas Adi, mas Adi dan Sekarang kalau saya berikan lagi nama Anda, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali saya Restu Kurniawan melalui video ini bisa menyapa Anda. Berharap Anda yang menyaksikan video ini dalam kondisi terbaik. Video ini berusaha untuk menjawab ada orang yang sudah membaca begitu banyak buku motivasi dan pemberdayaan diri, tetapi hidupnya tidak juga berubah. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Kita yang suka membaca buku-buku motivasi dan pemberdayaan diri tentu berharap bahwa apa yang kita baca ini bisa memberikan sesuatu yang baik dan setidaknya akan memberikan jalan bagi perubahan-perubahan positif di dalam kehidupan kita. Tetapi faktanya ada beberapa orang yang suka membaca buku motivasi dan pemberdayaan diri, tetapi buku tersebut belum bisa memberikan dampak apa-apa di dalam kehidupannya. Kita yang suka membaca buku-buku motivasi dan pemberdayaan diri tahu betul bahwa di beberapa pembahasan di dalam buku biasanya ada pola-pola latihan yang semestinya bisa kita lakukan. Tetapi sayangnya beberapa orang yang tidak bisa merasakan dampak baik atas buku yang sudah dia baca biasanya suka melewati proses pola latihan yang disarankan oleh penulis yang semestinya dia lakukan. Teman-teman, yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika otak kita ingin menguasai satu kompetensi atau keahlian tertentu, otak kita membutuhkan banyak cara. Kita lihat gambar berikut ini. Di dalam otak kita ada bagian yang kita sebut sebagai neuron. Jika kita ingin menguasai atau bisa melakukan sesuatu, otak kita perlu menghubungkan satu neuron dengan neuron yang lainnya. Kita bisa melihat di antara satu neuron dengan neuron yang lainnya terdapat sebuah celah yang disebut sebagai sinaps. Sehingga ketika kita sedang mempelajari sesuatu, otak kita perlu membangun sebuah jembatan yang menghubungkan satu sel neuron dengan neuron lainnya. Kita sebut jembatan ini sebagai jembatan sinaps. Kita bisa memvisualisasikannya ketika pada saat seorang insinyur akan membangun sebuah jembatan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya, tentu usaha yang dilakukan oleh insinyur tersebut juga tidak mudah. Dia mengawalinya dengan membuat sebuah desainnya. Lalu pekerjaan awal dia lakukan dengan membuat pondasinya, membuat tiang penyangganya, lalu pelan-pelan mulai menghubungkannya secara teratur sampai benar-benar jembatan ini menjadi jembatan yang kokoh dan siap untuk dilewati oleh kendaraan besar sekalipun. Sehingga ketika kita mempelajari atau membaca buku-buku motivasi ini, yang perlu kita lakukan adalah fokus pada setiap pola-pola latihan yang ditawarkan oleh penulis buku tersebut. Lakukan secara berulang-ulang, secara rutin, dan secara disiplin. Prinsip pembentukan jembatan sinaps ini juga berlaku pada kompetensi apapun di dalam kehidupan kita. Anda pernah ingat kapan pertama kali Anda bisa menulis nama sendiri? Di awal, pada saat Anda belajar, tentu Anda akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi pada akhirnya
Ketika jembatan sinaps sudah terbentuk, saat ini Anda tidak lagi perlu memikirkan bagaimana caranya menuliskan nama sendiri kan? Karena semuanya sudah berjalan secara otomatis. Begitu pula ketika Anda membaca satu buku motivasi dan pemberdayaan diri yang mengajarkan Anda bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas sabar kita, dan di situ Anda pelan-pelan mulai diajak untuk berlatih, maka lakukan. Libatkan emosi Anda untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar ini. Karena pada prinsipnya jembatan sinaps akan mudah terbangun ketika kita belajar dengan melibatkan emosi yang intens. Lalu lakukan dengan prinsip repetitif atau pengulangan. Sehingga apa yang diajarkan oleh penulis tentang kesabaran bisa Anda segera kuasai. Karena ini hanya soal seberapa serius kita berlatih soal kesabaran. Anda lakukan proses latihan ini secara berulang-ulang dengan melibatkan emosi yang intens, sehingga kompetensi yang Anda sedang latih ini akan menjadi sesuatu yang baru di dalam pikiran Anda dan akan bekerja secara otomatis ketika Anda membutuhkannya. Silakan Anda buka lagi buku-buku motivasi dan pemberdayaan diri yang Anda koleksi. Buka lagi di setiap pembahasannya yang menawarkan proses berlatih. Silakan Anda berlatih untuk membangun satu jembatan sinaps, sehingga apa yang dibahas dalam buku tersebut bisa Anda kuasai dan akhirnya menjadi kompetensi baru di dalam pikiran Anda yang akan membuat kehidupan Anda berubah menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya Restu Kurniawan, salam sehat dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.